Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang pemimpin yang tak bergaji, dan seorang direktur yang tak berdasi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Rinata Sinaga dengan NIM 0104221021. Di sini saya tidak sendirian. Di samping saya ada narasumber yang sangat ganteng, sangat pintar, cerdas, masya Allah. Ya, perkenalkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurian Syah Habibi, NIM 0104221017. Di sini saya selaku narasumber yang dimana nantinya akan dibahas tentang tema yang akan kami bawakan. Di sini dalam video podcast kali ini, tema yang akan kami bawakan judulnya pentingnya pembinaan akhlak dalam manajemen dakwah menurut hadis Nabi, yang akan dijelaskan oleh narasumber saya. Baik, di sini saya ingin dapat penjelasan sedikit atau jawaban sedikit dari narasumber saya yang bernama Nurian Syah Habibi. Terhadap narasumber saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara saya Muhammad Adrian. Di sini satu hadis yang bagaimana Rasulullah telah sampaikan, bahwasanya hadis itu berlafazkan innama bu'istu utamimma makarimal akhlak, yang mana artinya adalah Rasulullah SAW itu sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan daripada umat terdahulu yang ternyata dalam hal aspek akhlak, perilaku dan sifat itu ternyata buruk. Makanya dikatakan bahwasanya makhluk hidup itu seperti balhum adol, yang artinya sebagaimana binatang ternak. Nah, pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah akalnya, adabnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri adalah suri tauladan yang baik. Nah, bagaimana sebenarnya sikap dan aspek-aspek kehidupan Rasulullah itu adalah contoh ataupun daripada adab dan sikap yang baik yang harusnya dicontoh daripada perilaku dan sifat beliau yang seharusnya memang diaplikasikan oleh umat-umatnya sekarang. Nah, adab ini memiliki berbagai macam aspek. Ya, adab itu ada berbagai tujuannya. Apakah adab itu kepada orang tua ataukah adab kita antara sesama. Nah, bahkan dalam hal kehidupan sendiri pun kita diatur untuk sebagaimana kita tuh berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada antar sesama manusia. Hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan hablum minannas, hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan adab yang baik juga. Bagaimana ketika kita menyembahnya, kita harus dengan keadaan yang benar-benar merendahkan diri, karena sebenarnya kita itu tidak ada daya dan kekuatan selain daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Nah, kemudian antar sesama kita manusia, kepada orang tua, bagaimana seorang anak kepada orang tua, dikisahkan dalam Al-Quran adalah kisah daripada Luqmanul Hakim, yang bagaimana sikapnya, adabnya, ketaatannya kepada orang tuanya, yang kemudian orang tuanya mengajarkan untuk sebagaimana beribadah kepada Allah itu dalam keadaan yang baik dan bersikap selalu baik. Kemudian antar sesama, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan Rasulullah dahulu sewaktu hidup bersama para sahabat, yang mana beliau menunjukkan sikap adab yang baik kepada sesama. Nah, dalam hal ini kita bisa ambil contoh. Satu adab Rasulullah itu yaitu ketika ada seorang pemuda datang membawakan anggur. Nah, anggur ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian
Rasulullah itu memakan anggur itu sendirian. Rasulullah memakan anggur sendirian tanpa memberikan kepada sahabat yang lain. Nah, kemudian setelah hal itu selesai, setelah Rasulullah SAW selesai memakan anggur tersebut, kemudian pemuda itu pergi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau tidak biasanya seperti ini. Biasanya ketika engkau menerima makanan, engkau memberikan kepada kami makanan tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya sesungguhnya anggur yang diberikan oleh pemuda tadi itu rasanya asam. Nah, ketika rasa itu asam, biarlah aku yang merasakan, kata Rasulullah. Seandainya nanti kalian merasakan, maka wajah kalian mungkin tidak bisa menahan rasa asam tersebut, sehingga khawatir menyakiti hati daripada pemuda yang memberi tersebut. Nah, itu termasuk adab. Adab ketika kita mendapatkan hadiah yang ternyata hadiah tersebut mungkin bisa dibilang kurang menarik atau mungkin kurang baik untuk kita terima. Sebagaimana anggur tadi kan mungkin ekspektasinya adalah rasa manis tapi ternyata rasanya asam. Nah, dalam hal ini Rasulullah bisa menahan daripada aura mukanya untuk senantiasa berwajah seolah-olah anggur itu manis dan enak gitu. Nah, ini adalah termasuk daripada adab-adab yang sebagaimana dalam perspektif manajemen dakwah adalah kita itu mengutamakan adab terlebih dahulu dalam berdakwah. Ketika kita mengedepankan adab, maka masuklah kita kepada inti-inti daripada pengamalan-pengamalan agama, sehingga sebelum kita memasuki teorinya, kita sentuh terlebih dahulu hatinya. Ketika hatinya sudah terpaut dengan adab yang kita lakukan, maka insya Allah ke depannya ketika kita hendak merealisasikan bagaimana nilai-nilai daripada keagamaan itu, nilai-nilai dari dakwah itu ingin kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kepada mad'u yang nantinya akan kita dakwahi, maka itu justru akan lebih mudah. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan jawaban dari narasumber saya yang Masya Allah jawabannya dapat kita implementasikan kehidupan sehari-hari. Jadi adab itu sangat penting bagi kita terhadap anak-anak muda sekarang. Banyak sekali adabnya yang kurang. Itu butuh pengajaran-pengajaran, betul saudara. Ya, mungkin sampai sini sajalah video podcast saya dan rekan saya. Saya Muhammad Adrian Dinata Sinaga selaku host dan teman saya. Nama saya Nuran Syahbibi selaku narasumber pada video kali ini. Apabila ada kekurangan, bisa tolong dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.